yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang setia mengasihi kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22 dengan tema pemberitaan firman mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nats bacaan kita ini merupakan bagian dari pidato Musa dalam mempersiapkan umat Israel memasuki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian Allah bagi leluhur Israel. Dalam mempersiapkan umat Israel memasuki tanah Kanaan, penekanan Musa terutama adalah pada kesadaran akan keberadaan umat dalam relasi dengan Allah. Maksudnya umat Israel harus tahu dan menentukan sikap hidup mereka dengan mendasarkan diri pada pengetahuan, pengenalan, dan pengalaman mereka dengan Allah. Sehingga mereka memiliki komitmen hidup sebagai umat Allah yang sungguh-sungguh memahami dalam iman siapakah Allah bagi hidup mereka, dan mereka harus tahu dan memahami diri siapakah mereka di hadapan Allah. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya. Jadi dalam pidatonya Musa dengan tegas dan keras mendorong umat Israel untuk merespons kuasa Allah dan kesetiaan Allah itu dengan memperlakukan hidup sebagai umat Allah yang taat dan bersyukur kepada Tuhan Allah. Jadi yang dimintakan dari Tuhan Allah kepada umat Israel adalah ketaatan dan bersyukur atas kuasa dan kesetiaan Allah dalam seluruh perjalanan sejarah hidup umat Israel. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan dan syukur itu haruslah terwujud dalam hal takut akan Tuhan Allah. Yang dimaksudkan adalah memberi penghormatan kepada Allah dimanapun dan dalam bentuk apapun. Allah layak mendapatkan penghormatan bukan saja karena Dia sudah menyelamatkan umat Israel, tetapi karena Dia Allah yang besar. Jika kita menghormati Allah, maka kita hanya menyembah kepadanya dengan tidak berbuat dosa, dengan menyembah kepada yang lainnya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Sesungguhnya umat Israel telah mengalami kedahsyatan kasih setia Allah dalam sejarah hidup mereka. Allah yang Israel alami bukan hanya dahsyat dalam kekuatan dan kekuasaannya saja, tapi juga Allah yang dahsyat dalam kesetiaan, kasih, anugerah, dan kemurahan bagi umatnya. Itulah alasan mengapa Musa harus mengharuskan umat Israel menyatakan responsnya kepada Allah dalam sikap hidup yang takut kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya sebagai bentuk dari ketaatan dan syukur kepada Tuhan Allah, maka umat Israel harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Itu artinya bahwa umat Israel harus menjauhi dosa dalam kehidupan mereka. Ayat 16, kebenaran firman Tuhan kita ini berkata, sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar. Manusia diberikan kebebasan dan tanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya, termasuk cara ia hidup. Hal yang menarik adalah bahwa cara hidup yang dipilih haruslah sesuai dengan jalan yang ditentukan atau yang ditunjukkan Tuhan atau yang berkenan padanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan yang dimaksud adalah hidup yang tidak mengikuti keinginan daging atau keinginan duniawi. Hidup yang kudus dan dipersembahkan kepada Allah
untuk melakukan apa yang Ia kehendaki, serta hidup yang melayani dan mengasihi Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengasihi Tuhan atau dengan kata lain menjadi berkat bagi orang lain. Karena Allah menghendaki kita untuk menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Ayat 18 dan 19 kebenaran firman ini. Di sini Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada mereka tidak berkesudahan. Itulah sebabnya kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih kepada Allah itu harus nampak jelas dalam hidup sesama manusia dan bahkan alam ciptaan. Sama seperti Allah membelah hak-hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Maka umat Israel pun diingatkan untuk mengasihi orang asing karena mereka pernah juga menjadi orang asing di Mesir. Demikian pula kita yang hidup pada sekarang ini, apalagi di tengah pergumulan dampak pandemi COVID-19. Tunjukkanlah segala belas kasih-Mu kepada sesama yang sungguh-sungguh membutuhkannya, karena itu adalah bagian dari mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berikut yang menjadi penting dalam soal taat dan bersyukur kepada Tuhan Allah adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan sangat menginginkan agar kita beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan jiwa yang sungguh-sungguh mengasihinya. Karena ada yang menjalankan ibadah mereka sepertinya kepada Tuhan, tetapi berpusat hanya pada diri sendiri. Orang beribadah juga karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu. Jadi tidak sungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah dimaksud. Ibadah yang terbangun hanya untuk sekedar memenuhi kebiasaan beribadah. Dan ini yang menjadi perhatian Musa bagi umat Israel. Umat Israel didorong untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka. Jadi beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati itu maka orang harus terlepas dari apapun keadaan yang sedang atau akan dihadapi. Dengan demikian kita pun yang hidup sekarang ini haruslah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan bukan asal-asalan saja. Jadi ibadah sejati bukanlah hanya ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial yang harus menjadi perhatian kita saat ini. Supaya ibadah-ibadah kita adalah ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh memperkuat kehidupan spiritualitas, tapi juga memperkuat kehidupan sosial bersama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang juga sama penting sebagai bentuk dari ketaatan dan syukur kita kepada Tuhan adalah berpegang pada perintah serta ketetapan Tuhan. Allah menegaskan bahwa bukti dari orang yang mengaku mengasihi dirinya adalah mereka yang akan menuruti segala perintahnya. Menarik bahwa dalam Ulangan 10 ayat 13, Musa menggunakan kata berpegang pada perintah. Dalam segala situasi dan keadaan kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah dan ketaatan Tuhan yang pokok. Semua perintah dan ketetapan yang Ia berikan adalah untuk membuat hidup ini menjadi berkat. Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Ia kehendaki, pastilah kita menikmati berkat-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah menjadi umat yang taat kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepadanya atas segala kuasa dan kesetiaan menuntun dan menyertai seluruh kehidupan kita. Ketaatan kita haruslah selalu tercermin lewat hidup yang takut kepada
kepada Tuhan, mengasihi dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, serta selalu hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintahnya. Karena dengan demikian, kita semua telah menjadi umat Allah dan menikmati karya keselamatan Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.